Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar pertama dari Mazhai. Lanjutkan Min. Oke siap. Dari Boyo Blora. Lanjut terus bosku. Oke. Terima kasih. Lalu ada dari Gegeng Andika. Mantap bosku. Sukses selalu. Terima kasih doanya bosku. Semoga Gegeng Andika juga sukses selalu. Selanjutnya dapat komentar dari Kusmaniah Kus. Mantep gaspol, siap bosku. Komentar terakhir dari Dedi Hawirman. Lanjutkan bosku dan semangat. Oke, terima kasih. Tuliskan di kolom komentar nih guys, kalian dari mana aja. Nanti admin bacain lagi satu persatu komentar kalian ya guys ya. Oke, selamat menyaksikan. Enjoy. Langkah ini menyebabkan semua orang dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan yang benar. Namun, tidak ada yang berani maju dan menuduh. Bagaimanapun itu adalah Qian Zanbei. Siapa di antara murid-murid ini yang berani memprovokasi dia? Aku Damar. Damar berjalan langsung keluar dari kerumunan. Kamu tidak terlihat seperti itu. Qian Zanbei melirik Damar dan berkata tanpa ekspresi. Qian Zanbei, apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Damar berkata dengan tenang. Bajingan, siapa kamu? Beraninya kamu memanggil kakak laki-laki kami, Kiau, dengan nama. Kamu sangat berani. Apa saya tidak bisa menyebutnya nama? Damar memandang pria itu dengan bertanya. Tentu saja, sebagai juniormu, sebagaimana kamu bisa memanggil kakak senior Kiau dengan namanya. Apakah kamu tidak tahu etika? Murid itu bersenandung. Etiket? Apakah Qian Zanbei tahu apa itu etiket? Penatua saya ada di sini. Sebagai murid dia tidak tunduk pada yang lebih tua. Ketika dia datang ke sini dia tidak menghormati saya. Jadi mengapa saya harus menghormatinya? Damar main tanpa ekspresi. Ini kerumunan terdiam. Qian Zanbei mengerutkan kening. Dia ragu-ragu menilik penatua kelima Chang Miao di sana, ragu-ragu dan maju. Saya telah melihat lima tetua. Ini Zanbei, ada apa denganmu di sini? Chang Miao berkata dengan lebih sopan. Bagaimanapun dia adalah murid tercinta dari tetua kedua dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Aku di sini kali ini untuk belajar akupuntur dengan kakak muda Damar. Qian Zanbei berkata dengan keras. Apa? Kerumunan mendidih dan tampak heran. Qian Zanbei terus berkata dengan keras. Belum lama ini kakak muda Damar meletakkan kata-katanya di depan tuanku dan banyak rekan mengatakan bahwa jika ada yang tidak setuju dengannya, dia pasti dapat memintanya untuk belajar akupuntur dan bersaing dengannya. Jangan menolak saya Damar. Orang-orang gempar. Ini penatua kedua tampak malu. Oh, jadi kamu di sini untuk menantangku? Tidak apa-apa, aku akan menerimanya. Damar berkata langsung. Suara itu jatuh ke tanah dan mata semua orang terfokus pada Damar. Oh, orang ini benar-benar sombong. Sepertinya dia tidak tahu kekuatan kakak senior kita. Jika dia tahu, apakah dia berani mengatakan kata-kata bodoh seperti itu? Oh, itu juga salah tuanku karena dia tidak peduli padanya sejak awal. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu sombong? Orang-orang di sini berbisik dan mendengus. Kakak Xiao, apakah kamu gila? Apakah kamu mencoba untuk bersaing dengan kakak Xiao dalam akupuntur? Apakah kamu tahu berapa kuat dia? Xiao Pu menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa dan Qiumu melotot. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Damar berkata dengan tenang. Anda, adik perempuan, jangan perhatikan dia. Orang ini dia tidak memiliki ingatan yang panjang. Jika dia tidak menderita kerugian, kakak senior Pang mendengus. Xiao Pu menghela napas. Damar, bagaimana kita membandingkannya? Qian Zanbei bertanya dengan ringan. Karena ini akupuntur, maka tentu saja yang terbaik adalah mencari pasien yang membutuhkan akupuntur. Aku dengar Nona Yanker kita sedang memulihkan diri dari cedera. Bagaimana kalau menggunakan lukanya sebagai ujian? Pikir Damar untuk sementara itu. Oh, semua orang? Damar memandang. Aku harus meminta tetua kelima untuk maju. Qian Zanbei berkata dengan ringan.
Jika itu hanya pengobatan biasa, saya tidak berpikir hal di atas akan keberatan. Penatua kelima Chang Miao ragu-ragu. Kalau begitu sudah beres, ayo pergi sekarang, kata Damar. Tunggu, tiba-tiba Qiao Zanbei berteriak. Kakak Xiao, ada apa? Akan terlalu membosankan untuk membandingkannya seperti ini. Mari kita tambahkan beberapa keripik, kata Damar dengan sungguh-sungguh. Cip, semua orang tercengang. Ya, keripik. Jika saya menangkan duel akupuntur ini, saya ingin saudara junior kita Xiao membawa tetua kelima tuan saya secara langsung dan bersujud kepadanya untuk meminta maaf, kata Damar. Semua murid dari tetua kelima semuanya marah. Kakak Xiao, apa maksudmu? Kamu benar-benar ingin para tetua kami bersujud pada ketua kedua untuk meminta maaf? Kakak senior Pang cemas dan marah, menunjuk ke arahnya dan berkata dengan penuh semangat. 5 tetua tidak memiliki cara untuk mendisip Damar dan murid-murid mereka, dan mereka memiliki tanggung jawab mereka sendiri. Apa salahnya meminta maaf kepada tuanku? Xiao Zanbei berkata dengan acuh tak acuh. Anda, orang-orang sedang terburu-buru. Penatua kelima juga sangat marah dan berteriak dengan sungguh-sungguh. Qiao Zanbei, kamu terlalu lancang. 5 tetua, apakah kamu khawatir muridmu tidak akan bisa bertarung? Jika demikian, maka tolong minta muridmu untuk bersujud kepada tuanku sekarang untuk meminta maaf. Dan jangan malu dengan perbandingan nanti. Anda, penatua kelima gemetar karena marah. Semakin Qiao Zanbei mengatakan ini, semakin sulit baginya untuk memaksa Damar meminta maaf. Kalau tidak, bukankah dia akan kehilangan muka? Xiao Zanbei ini karena takut tetua kelima Chao Miao akan berkompromi, dia sengaja mengatainya ini dan tidak membiarkannya turun tangan sama sekali. Qiao Zanbei, saya setuju dengan tawar-menawar Anda, tetapi bahkan jika saya bersedia untuk meminta maaf, tuanku mungkin tidak senang. Ini bukan terserah saya, kata Damar ringan. Kamu pergi. Penatua kelima tiba-tiba berteriak dan menjadi emosional. Lebih tua, para murid kekuatan dan menatapnya dengan mata terbelalak. Bukankah ini wajah lama? Aku akan menyerang jika aku tidak bertarung. Aku akan kehilangan lebih banyak wajah sebaliknya. Lebih baik memperjuangkannya, Damar, kamu sama seperti dia. Yang ini masalah besar bagiku, tetua kelima mengangum di jalan. Orang-orang di tempat kejadian tercengang, Chang Miao benar-benar dipaksakan. Tak heran, salah satu murid tetua kedua berani menampar hidungnya di depannya. Bagaimana mungkin dia tak marah? Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk menentang tetua kedua, ini tidak berarti bahwa dia adalah kesemak yang lembut. Tidak semua orang bisa menginjak kepalanya. Tuan, bagaimana Anda bisa setuju dengan kekuatan Damar? Bagaimana dia bisa menjadi lawan Qiao Zanbei? Apakah Anda tidak benar-benar akan bersujud kepada tetua kedua untuk minta maaf? Sekelompok murid berkumpul di sekitar Wu Yang sangat cemas. Bagaimana dengan kau tahu untuk meminta maaf? Apakah kamu ingin tuanmu mundur lagi? Semua orang menggertak. Bagaimana aku bisa mundur lagi? Bukankah itu hanya kepalaku? Sudah cukup. Tapi aku tidak bisa menelan napas ini. Tetua kelima marah. Ini orang-orang terdiam. Penatua kelima sangat tangguh dan Zanbei menyipitkan matanya dan tersenyum. Jangan khawatir, Qiao Zanbei, kamu belum memberitahuku bahwa jika kamu kalah, apa yang harus kamu lakukan? Damar berkata dengan tenang. Aku tidak bisa kalah, belum tentu. Apa yang kamu inginkan? Qiao Zanbei mengerutkan kening. Ini sangat sederhana, aku tidak akan membuat tuntutan berlebihan. Itu sama seperti milikmu. Jika kamu menang, panggil tetua kedua dan datang ke sini untuk bersujud dan meminta maaf kepada tuanku, kata Damar. Apa? Murid-murid di sisi tua kedua melebarkan mata mereka dan tidak bisa menerimanya. Sombong, Qiao Zanbei sangat marah. Apakah kamu menghina para tetua kami? Tetuaku sudah setuju, tapi tetuamu tidak berani menjawab. Atau apakah kamu pikir kamu kalah? Kata Damar. Brengsek, kakak senior, kita akan kalah. Apa yang kamu bercanda? Benar, jangan lihat badanmu sendiri. Kakak senior kami bersedia bersaing denganmu. Itu kehormatanmu dan kamu masih memukul ular dan memukul tiang. Jadi kamu akan membuat 1 inci. Teriakan itu terus berlanjut. Apakah kamu takut? Damar bertanya lagi. Pertanyaan ini tidak kurang dari menambahkan bahan bakar api. Brengsek, kamu ingin mati. Kerumunan hampir meledak karena marah. Diam. Qiao Zanbei berteriak, matanya ganas dan menatap Damar dengan dingin. Aku akan meminta seseorang untuk bertanya kepada tua kedua segera. Begitu dia menjawab, aku akan menerimanya. Oke, Damar mengangguk.
Kiao Zanbei mengedipkan mata pada orang sebelahnya. Segera orang murid berlari keluar kembali setelah sekitar 10 menit. Penatua kedua setuju, kata murid itu. Aku tahu itu. Kiao Zanbei mendengus dingin. Mengapa tetua kedua tidak setuju dengan hal semacam ini? Lagi pula kamu tidak bisa mengalahkanku. Oke, ayo pergi. Damar berkata dengan tenang. Semua orang menuju sanatorium tempat Yanker berada. Karena upacara pengorbanan obat akan segera dimulai. Cedera Yanker juga mengkhawatirkan di atas. Sekarang semua orang ingin menyembuhkan luka Yanker. Hal di atas secara alami tidak akan keberatan. Dan bahkan membiarkan orang mengatur segalanya lebih awal. Mau menyembuhkanku? Yanker tampak terkejut. Dia bisa duduk sedikit sekarang, tetapi tubuhnya masih tidak bisa bergerak, terutama jari-jarinya. Langkah Nona Hui di atasnya benar-benar membelah tulangnya. Bahkan jika di obat-obatan di desa Yawang berkualitas tinggi, sulit untuk menyembuhkannya dalam beberapa hari. Namun penduduk desa Yawang ingin menggunakan untuk duel akupuntur. Jadi Yanker masih memiliki beberapa benjolan di hatinya. Apakah ini menggunakan saya sebagai objek? Tapi tidak apa-apa, bagaimanapun juga saya dilahirkan sebagai objek. Yanker tersenyum pahit. Pada saat ini sejumlah besar murid masuk. Datanglah Qiuyu, tetua keempat yang bertanggung jawab atas sanatorium. Penatua, Chang Miao, ada apa? Mengapa para murid yang baik mencoba sebagai senior penatua? Bukankah kamu harus menghentikannya? Qiao Yun masuk dan berkata dengan ringan. Penatua Qiao, saya pikir Anda telah mendengar semuanya. Tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Murid orang lain ingin menginjak kepala saya. Bisakah saya menanggungnya? Chang Miao mendengus. Qiao Yu awalnya bingung, tetapi ketika dia melihat Kiao Zanbei, dia mengerti segalanya. Cheng, aku tidak ingin terlibat dalam urusan antara kalian. Jika itu masalahnya, maka aku akan menjadi wasit. Apa yang kalian bandingkan? Kata Qiao Yu acuh tak acuh. Damar mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di pihak tuanku yang bisa melakukan akupuntur lebih baik darinya. Jadi, jika aku membandingkannya, itu pasti akupuntur, kata Qian Zanbei. Oke, kebetulan kedua telapak tangan Nona terluka. Anda harus pergi untuk memeriksa lukanya dan melihat seberapa baik Anda dapat memulihkan Nona dengan akupuntur, kata Qiao Yu. Ini baik. Kiao Zanbei melangkah maju dan memeriksa telapak tangan Yanker. 5 jari semuanya terputus. Meskipun saya mengoleskan setiap salep teratas di Yawang saya, tapi itu tidak akan bisa sembuh dalam 5 atau 6 hari. Kiao Zanbei berpikir sejenak dan tersenyum ringan. Tapi saya bisa oleskan jarum sempurna dan dia dapat mempersingkat cederanya. Atau apa, sakit seperti ini setelah satu suntikan kamu bisa bergerak bebas. Akupuntur macam apa ini? Ini terlalu kuat bukan? Para murid berseru. Orang-orang di sisi tetua kedua memandang Damar dengan provokatif. Mereka percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat Damar, dia pasti tidak akan memiliki cara seperti itu. Ini adalah pertarungan menang-menangan. Namun Damar tidak memiliki ombak di sumur kuno dan juga pergi untuk menyelidiki. Yanker memilikinya. Merasa sedikit familiar, dia pernah mendengar tentang Damar, tetapi dia belum pernah melihatnya. Jadi mengapa dia merasa seperti ini? Yanker tampak bingung. Yanker menatap mata Qiao dan menatap wajah di depannya dengan tak percaya. Bagaimana melihat wajah ini? Bagaimana mungkin tidak ada kontak dengan Damar? Tapi dia percaya bahwa ini pasti Dokter Damar. Rasanya sangat akrab. Jika itu adalah orang yang belum pernah bertemu, tidak mungkin baginya untuk memberikan perasaan seperti itu. Tapi bagaimana Dokter Damar melakukannya? Itu hanya perubahan wajah. Jalannya mudah. Tidak mungkin. Yanker juga melihat penyamaran, tetapi siapa yang akan memiliki penyamaran yang begitu sempurna? Jangan terganggu. Damar, yaitu Damar, yang berbisik. Oke. Yanker mengangguk dengan sibuk. Damar yang memeriksa sedikit lalu bangkit. Kakak senior, bisakah kamu menyembuhkannya? Xiaopu bertanya dengan tak sabar. Sudah sembuh, kata Damar, yang semua orang bisa disembuhkan. Tapi tergantung cara pengobatinya. Beberapa jarum yang harus dirawat dan bagaimana cara sembuhnya. Kami membandingkan akupuntur dan tentu saja kami membedakan antara proses dan efek akupuntur. Bukan hasil yang sederhana menurutmu, Junior Brother Xiao? Kiao Zanbei berkata sambil tersenyum ringan. Itu benar.
Jika kamu ingin disembuhkan, itu hanya luka kecil ini. Siapapun yang hadir dapat menyembuhkannya. Awalnya aku ingin melepaskanmu, tapi melihat sepupu kelima di sini, aku harus merawat wajah lelaki tua itu. Jadi aku harus pergi. Aku harap kamu akan melihat teknik akupuntur saya nanti, dan kamu akan bisa mengatasinya. Kesulitan mundur. Qiao Zhanbei melangkah maju sambil tersenyum, mengeluarkan jarum perak, membuka ikatan perban, dan meletakkan jarum di telapak tangan Yanker yang mengerikan. Yanker tidak melawan. Dia percaya bahwa dengan kekuatan damar yang tidak akan sulit untuk mengalahkan Qiao Zhanbei. Tapi dia sangat penasaran bagaimana damar Yan dan Qiao bertarung di Bar Utara. Apa yang akan dia lakukan di desa Yawang? Qiao Zhanbei sepertinya tidak ada hubungannya dengan semua ini, Ken. Yanker tampak bingung tapi tidak berani mengungkapkan. Sebuah jarum perak tertusuk dan Yanker gemetar tanpa sadar dan mulut kecilnya mengeluarkan suara terengah-engah. Meskipun jarum perak kecil, pada saat ini tulang dan ototnya benar-benar patah. Dan hanya sedikit sentuhan akan menyebabkan rasa sakit yang menyayat hati. Namun Qiao Zhanbei pada akhirnya adalah Qiao Zhanbei. Sebagai murid tetua kedua, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Saya melihat bahwa dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan menempatkan 3 jarum lagi. Setelah 3 jarum merasa sakit di telapak tangan, Yanker merosot dan bahkan ada sedikit penasaran. Seolah-olah ada arus hangat yang mengalir di jarum perak yang Qiao Zhanbei lempar dan rendam di telapak tangannya. Yanker cukup luar biasa. Dia sibuk melihat telapak tangannya. Ditemukan bahwa tendong yang patah di bawah panel telapak tangan semuanya terbungkus oleh sentuhan seperti air hangat. Ini mereka semua menenangkan otot mereka sendiri sedikit demi sedikit dan mereka menyembuhkan sedikit demi sedikit. Sungguh menakjubkan fenomena ini. Namun ini belum berakhir. Namun setelah melihat Qiao Zhanbei menerapkan 12 jarum berturut-turut, dia tiba-tiba melepaskan tangannya dan berhenti menjepit jarum. Sebaiknya jari-jarinya menyebar dan menari di udara di atas jarum perak. Orang-orang di sekitar mereka melebarkan mata mereka dan tampak aneh. Mereka terkejut menemukan bahwa jarum perak itu berayun lembut dengan jari-jari Qiao Zhanbei yang terus menari. Tampaknya tangan Qiao Zhanbei adalah tangan ajaib yang memanipulasi jarum perak ini. Ini akupuntur pikiran. Seseorang memanggil. Apa? Akupuntur pemikiran. Ini adalah teknik akupuntur yang terkenal dari tetua kedua. Saya tidak berharap kakak senior Qiao mempelajarinya. Ada desas-desus bahwa jarum ini bisa menyembuhkan luka hanya dengan satu pikiran. 1 jarum dan 1 pikiran. Ini luar biasa seperti sulap. Aku tidak menyangka kakak senior Qiao menggunakan cara seperti itu. Maka damar ini pada dasarnya tidak berguna. Semua orang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Damar ini pasti kalah. Setelah sekitar 3 menit, Qiao Zhanbei mengambil kembali semua jarum perak dan memasukkannya ke dalam kantong jarum dengan hati-hati. Nona Yanker, bagaimana perasaanmu tentang tanganmu sekarang? Qiao Zhanbei bertanya sambil tersenyum. Oke, bagus, aku tidak merasakan sakit lagi. Sepertinya tidak apa-apa, gumam Yanker. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru menutup mulutnya. Ketika Anda mengatakan ini saat ini, bukankah Anda menyebabkan masalah bagi damar yang? Namun, begitu tenang, begitu tangan ini menutupi mulutnya, otak Yanker semakin bingung. Dia menemukan bahwa tangannya benar-benar bergerak sebebas. Meskipun masih sakit sedikit saat bergerak dibandingkan dengan cedera serius sebelumnya, ada perbedaan besar. Tangannya sudah siap. Ya Tuhan. Setelah beberapa jahitan oleh kakak senior Qiao, tangan wanita itu benar-benar sembuh. Ini luar biasa. Apakah kakak senior Qiao adalah reinkarnasi dari Hua Tuo? Begitu kuat. Hanya keterampilan medis yang tidak terduga. Damar, mengapa kamu bertarung dengan kakak laki-laki kami? Murid-murid tetua kedua bersemangat dan bangga dan menatap Damar yang dengan mata provokatif.
Diankar penuh dengan rasa bersalah, dia ingin meminta maaf, tapi dalam situasi ini dia tidak dapat berbicara. Apakah kamu melihatnya? Damar, ini adalah ketakutan kakak senior Kiau. Aku melihatmu, tidak ada peluang untuk menang. Sister Lee mendengus dingin menatap Damar yang. Jika kamu kalah dan kamu juga memasukkan para tetua kami. Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskannya kepada tetua. Kakak senior Pang juga mendengus. Jika kalah, apakah mungkin Chang Miao bersujud? Itu terlalu memalukan. Tidak ada yang bisa menerimanya. 5 tetua pria ini sangat arogan. Dia tidak hanya menyebabkan bencana-bencana ini, tetapi juga membuat Anda menyinggung tetua kedua dan Anda tidak memiliki wajah menurut pendapat saya. Lebih baik untuk mengusirnya dari pegaris keturunan Anda, sehingga Anda tidak akan terlibat. Biarkan kamu pergi ke tetua kedua untuk bersujud. Kamu tidak bisa menjaga wajahmu dan tetua kedua akan malu. Bagaimana menurutmu? Kiau Zanbei tersenyum ringan. Begitu kata-kata ini keluar, mereka segera membangkitkan gema dari pihak-pihak senior Pang. Tuan, kakak senior Kian benar, ini semua salah Damar. Tidak perlu membiarkan orang tuamu menanggungnya. Kakak senior Pang berbisik. Jika kamu tidak melakukan ini saat ini, bisakah kamu benar-benar pergi ke tetua kedua untuk bersujud untuk meminta maaf? Kalau begitu, bisakah kamu masih memiliki pijakan di desa? Tuan, usir orang ini. Di masa depan dia tidak akan berasal dari garis keturunan kita. Tuan, usir dia. Semua orang berkata. Chang Miao segera menjadi kusut. Tuan, jangan. Xiao Pu segera berdiri dan menangis dan membujuk kakak Xiao juga, seorang murid yang Anda ajar. Jika Anda mengusirnya, bagaimana dunia akan memperlakukan Anda? Guru, Anda tidak dapat melakukan ini. Tapi masalah ini disebabkan oleh Damar. Damar menyebabkan bencana yang begitu besar dan juga melibatkan Tuan dan semua saudara. Jika dia benar-benar menganggap dirinya sebagai murid Tuan yang baik, maka dia tidak boleh membiarkan tuannya berbicara dengannya sendiri. Dia harus memutuskan hubungannya dengan tuannya sendiri. Kakak senior Pang berteriak dengan sungguh-sungguh. Xiao Pu membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa, dan pada saat ini Xiao Miao akhirnya mengeluarkan suara. Damar, jangan salahkan guru. Sebuah kalimat sederhana telah membuat orang tahu apa arti Chang Miao. Chang Miao menyerah. Lagi pula berlutut di depan umum itu terlalu absurd. Dia juga orang yang berwajah. Terlebih lagi apa yang dia katakan Kiau Zanbei benar. Masalah ini awalnya disebabkan oleh Damar, dan dia tidak perlu menyeka pantatnya untuk Damar. Sekarang murid yang bangga dari tetua kedua memberi dirinya satu langkah ke bawah. Jika dia meminjam selesai untuk turun dari lereng, mungkin hubungan dengan tetua kedua bisa banyak berkurang. Pikir Chang Miao. Dia sebenarnya tidak ingin menyinggung ketua kedua. Semua orang terdiam. Penatua kelima, seberapa tangguh kamu sebelumnya? Tidak seperti kamu tidak bisa hanya mengatakan ledekan keras. Hanya kau tahu. Mengapa kamu takut sekarang? Ini tidak menentu dan mengecewakan. Damar yang menggelengkan kepalanya. Sial, apa kamu mengajar para tetua? Damar, siapa kamu? Kamu berani menegur yang lebih tua di sini. Saya pikir kamu sedang mencari kematian. Para murid tidak bisa melihatnya dan mereka semua berteriak dan mengutuk. Damar menggelengkan kepalanya. Damar, kamu tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Ini fakta bahwa kamu telah menyebabkan terlalu banyak masalah. Dan kamu tidak bisa memberiku harapan sedikit pun untuk para tetua. Jika kamu memiliki kesempatan untuk menang, setidaknya aku akan menemanimu. Tapi sekarang, melihat kekuatan Kian Zanbei, kau hanya punya sedikit harapan. Chang Miao menghela napas. Faktanya, alasannya mengapa dia menyerah adalah karena dia merasa bahwa kesenjangan kekuatan antara kedua terlalu besar. Damar adalah muridnya, meskipun dia tidak mengajarkan keterampilan medisnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui level muridnya? Dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Kiau Zanbei. Sangat memalukan. 5 tetua tampaknya terlalu membenciku, kata Damar yang acuh tak acuh. Damar, para tetua tidak membencimu. Singkatnya, jika kamu kalah nanti pergi dan akui kesalahanmu.
para tetua akan menyelamatkan hidupmu. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Penatua kelima Chang Miao menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh ketidakberdayaan. Saya belum menggunakan jarum, bagaimana yang lebih tua bisa berpikir saya kalah? Sudah selama ini, apakah kamu masih keras kepala? Chang Miao mengerutkan kening. Biarkan aku mencobanya. Damar yang berbalik dan berjalan untuk memberikan akupuntur Yanker. Tidak ada obatnya, orang ini sangat keras kepala. Begitu, ada yang salah dengan kepalanya. Biar dia keras kepala, ada saatnya dia menangis. Tunggu tetua kedua marah, lihat apakah dia takut. Para murid mendengus lagi dan lagi dengan ekspresi marah di mata mereka. Kali ini selain Xiaopu, hampir tidak ada yang berdiri di samping Damar ini. Tapi Damar yang mengabaikan suara-suara di sekitarnya. Dia langsung mengorbankan jarum perak dan mengeluarkan kedua telapak tangannya. Jarum perak itu polos langsung dari telapak tangan dan benar-benar terbang. Gunakan Qi untuk mengontrol jarum. Banyak orang menatap tetapi tidak tampak terkejut karena hal ini tidak terlalu sulit bagi masyarakat desa Yawang. Hanya saja jarum perak ini terbang begitu cepat, begitu mantap, bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Orang-orang terpesona dan tangan secara ajaib, dan mereka merasa bahwa jarum perak itu seperti peri. Oke, penatua kelima Chang Miao sedikit terkejut dan merasa bahwa teknik akupuntur ini sangat unik. Setelah menontonnya sebentar, saya tiba-tiba merasakan bahwa itu sangat misterius. Apakah ini teknik akupuntur muridnya Damar? Tidak benar, kapan akupunturnya menjadi begitu kuat? Tiba-tiba penatua keempat yang telah menonton dalam diam berseru, ini jarum dewa bunga terbang. Apa? Jarum bunga terbang? Penonton terkejut. Bukankah itu teknik akupuntur yang hilang? Bagaimana Damar mempelajarinya? Ini, apa yang terjadi di sini? Dia benar-benar melakukan trik ini. Orang-orang tercengang dan mata mereka terbelalak. Napas Qiao Zanbe bergetar. Chang Miao yang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Damar yang akan memiliki kartu trop seperti itu. Namun, selusin jarum perak terus menusuk berputar di sekitar. Setiap jarum diseret oleh aliran udara yang sangat misterius. Ini berlangsung selama 1 menit. Pakai Damar yang minum rendah. Wush, semua jarum perak benar-benar terendam di telapak tangan Yanker dan kemudian melewati sisi lain. Ini terlihat sangat menyakitkan, tapi Yanker tidak bereaksi. Setelah jarum perak melewatinya, Damar yang memeriksa tangannya dan memanggil semua jarum perak di tangannya dan menyimpannya. Di sisi lain, telapak tangan Yanker memiliki titik merah yang mencerminkan pola bunga plum. Benar-benar cantik. Kerumunan diam-diam kagum. Nona Yanker, coba tanganmu dengan ringan, kata Damar yang baik. Yanker mengangguk, menjabat tangannya dan pergi untuk mengambil sesuatu lagi. Dan kemudian berkata dengan terkejut, Kakak Damar, tanganku baik-baik saja. Aku merasa baik-baik saja, tidak apa-apa. Di sekali Damar berseru, Aku tidak menyangka kamu memiliki tangan seperti itu. Sepertinya pertarungan ini seri. Qiao Zanbe mendengus dingin. Siapa yang memberitahumu bahwa kita baru saja seri? Damar yang melirik lalu mengeluarkan cangkir teh di sebelahnya, meletakkan di atas meja dan berkata dengan acuh tak acuh, Nona Yan, tolong gunakan tanganmu untuk menghancurkan cangkir teh ini. Apa? Yanker tercengang, murid-murid di sekitarnya gempar. Kamu gila. Qiao Zanbe hampir tidak mengeluarkan lidahnya. Damar, tangan Nona baru saja sembuh. Jadi, kamu mintanya untuk melakukan tindakan seperti ini. Apakah kamu mencoba untuk menyakiti Nona? Chang Miao juga merasa tidak percaya dan berteriak dengan sungguh-sungguh. Damar yang menggelengkan kepalanya tanpa menjelaskan, hanya menatap Yanker. Mengapa Yanker ragu? Dengan gigitan giginya, dia menempelkan tinjunya dan menghantamkan dengan keras ke cangkir teh. Bang, cangkir teh langsung pecah. Mata dunia melebar dan mereka menatap tinju dan cangkir teh yang pecah di bawah tinju. Namun Yanker perlahan mengangkat tangannya dan menepuk beberapa residu dari tangannya. Tetapi melihat tangannya utuh, itu masih indah dan halus. Bahkan bekas luka sebelumnya sudah banyak memudar. Nona, apakah Anda merasakan sakit di tangan Anda? Damar yang bertanya. Tidak sakit sama sekali. Dan kurasa tanganku sangat kuat. Yanker berkata dengan penuh semangat. Bagus. Damar yang mengangguk berbalik untuk melihat Qiao Zanbe yang tercengang dan berkata dengan tenang,
Jika wanita itu memecahkan cangkir dengan tangan yang Anda sembuhkan, saya khawatir tidak seperti ini. Ini wajah Kian Janbe jelek. Meskipun tanganku bergerak bebas, itu masih sedikit sakit. Tidak apa-apa untuk memegang sesuatu atau melakukan beberapa gerakan dasar. Tetapi jika aku ingin menghancurkan cangkir dengan tangan kosong, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Lakukanlah, Yanker tersenyum dan berkata. Tidak ada orang di sekitar yang mengatakan sepatah kata pun. Bukannya mereka percaya kata-kata Yanker, tapi mereka tidak bisa menyangkal akupunktur Damar. Jika Damar ini benar-benar menggunakan jarum bunga terbang, maka tidak mudah untuk menyembuhkan tangan akupuntur. Pikiran Kiao Janbe tidak cukup untuk melihat di depan jarum bunga terbang ini. Salah satunya adalah akupuntur, yang lainnya adalah jarum ajaib. Perbedaannya adalah di sini. Elder keempat, saya pikir hasilnya sudah terbagikan, kata Damar yang acuh tak acuh. Ini. Ekspresi penatua keempat berubah dan dia tidak berani menjawab. Mustahil, pasti palsu, pasti ada yang salah dengan ini. Pada saat ini seorang murid di sisi tetua kedua tidak dapat menerimanya dan berteriak secara langsung. Kiao Janbe mengerutkan kening dan buru-buru meminjam keledainya dan berkata, saudara muda, apakah Anda menemukan sesuatu yang salah? Jika Anda memiliki keraguan tentang tingkat penyembuhan kedua tangan ini, Anda dapat meminta para tetua klan untuk datang dan memeriksanya. Saya pikir tingkat penyembuhan kedua tangan ini tidak dapat disembunyikan dari para tetua klan. Damar yang berkata dengan acuh tak acuh, murid itu berhenti berbicara. Semua orang terdiam. Menang. Xiaopu di sini sangat bersemangat, melompat-lompat, bertepuk tangan lagi dan lagi. Tapi di seluruh ruangan kecuali dia tidak ada yang bahagia. Karena tetua kedua kehilangan suara ini, wajahnya tidak wajar, tidak mau dan tidak berdaya. Adapun orang-orang di sisi Chang Miao, wajah mereka panas dan mereka semua merasa wajah mereka telah ditampar. Chang Miao khususnya berada dalam dilema dan bingung betapa menyesalnya dia. Jika dia bertahan, setidaknya dia telah mendapatkan reputasinya, bisa juga menaikkan kelas. Sangat disayangkan bahwa semuanya hancur karena pilihan yang salah. Saya khawatir jika hal ini menyebar, dia juga akan dikritik. Chang Miao menghela napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Polaku masih terlalu kecil. Setelah dia selesai berbicara, dia berencana untuk pergi. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, dan dia tidak memiliki tatap muka murid Damar. Kemana para tetua pergi? Pada saat ini Damar yang tiba-tiba membuka mulutnya dan menghentikannya. Damar, saya sangat senang Anda telah mencapai apa yang telah Anda capai hari ini. Tetapi saya tidak layak menjadi tuan Anda sebelumnya. Saya memilih untuk Damar dungi diri, mengundurkan diri sendiri dan meninggalkan Anda. Sekarang Anda menang, tentu saja. Tidak ada artinya hubungannya denganku. Aku akan kembali dulu, kata Chang Miao dengan suara serak. Apakah penatua ingin muridnya bertarung sendirian? Damar yang menatapnya dan bertanya. Chang Miao sangat terkejut. Semua murid memandangnya dengan heran. Tetapi melihat murid Damar ini dengan wajah serius berkata dengan jujur, Penatua, sebelum Anda memilih untuk Damar mengundurkan diri, saya dapat mengerti bagaimanapun juga Anda adalah penatua pilar di desa Yawang. Anda tidak tahan penghinaan. Anda ini tidak hanya mewakili Anda, tetapi juga murid yang terhitung jumlahnya di belakang Anda. Jadi saya tidak menyalahkan Anda, tapi Anda harus mengerti mengapa saya menyinggung tetua kedua dan mengapa saya memilih untuk bertarung dengan Kian Janbe. Ini karena mereka menghina saya dan menghina kami, dan bahkan menginjak patriark saya. Saya tidak tahan. Sekarang saya telah menang. Saya tidak meminta para tetua untuk melakukan apapun. Saya hanya ingin meminta para tetua untuk mengikuti saya ke tetua kedua dan meminta keadilan. Chang Miao tercengang ketika dia mengatakan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Damar akan berpikir seperti itu. Tolong dukung aku, para tetua, minta keadilan dari tetua kedua dan kembalikan martabatku. Damar yang berteriak dengan hormat, dengan sikap yang sangat tulus. Chang Miao menatapnya kosong dan kemudian menatap kosong pada murid-murid di sebelakangnya. Mereka sangat rumit. Pada saat seperti ini muridnya tidak menyalahkannya dan dia mengatakan hal seperti itu. Bagaimana hati Chang Miao tergerak. Pada akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, Damar, sejak kamu bilang begitu, bagaimanapun aku bisa mundur lagi. Bagaimanapun juga
kamu adalah muridku. Kali ini dia menggeretak kita oleh Wang Kiau. Kita masih bisa. Apakah kamu menelan amarahmu? Di mana para muridnya? Saya menunggu. Para murid berteriak serempak, ikuti aku ke penatua kedua dan minta keadilan. Dengan lambaian besar tangan Chang Miao, dia memimpin kerumunan keluar. Penatua Chang Miao. Kiao Janbe bergegas membujuknya, tapi semua orang mengabaikannya. Cepat pergi dan beritahu para tetua, masalahnya serius. Kiao Janbe hanya bisa dengan cemas berkata kepada orang-orang di sampingnya. Para murid bergegas keluar, ikuti aku ke penatua kedua dan minta keadilan. Dengan lambaian besar tangan Chang Miao, dia memimpin kerumunan keluar. Penatua Chang Miao. Kiao Janbe bergegas membujuknya, tetapi semua orang mengabaikannya. Cepat pergi dan beritahu para tetua masalah serius. Kiao Janbe hanya bisa dengan cemas berkata kepada orang-orang di sampingnya. Para murid bergegas keluar. Penatua keempat, Kiao Yu, berdiri dan menyaksikan adegan ini dari awal sampai akhir. Setelah semua pergi, dia menarik napas dalam-dalam. Pergi, periksa damar ini, Kiao Yu berkata mendesak kepada muridnya. Penatua, apa yang bisa diketahui tentang damar ini? Banyak orang mengenalnya. Murid di sebelahnya bertanya dengan bingung. Tahu? Bagaimana kalau tahu? Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan sekarang? Kiao Yu menggertakkan giginya dan memaurang. Dia melawan api. Dia memprovokasi desa Yawang kita untuk bertarung. Begitu kata-kata ini keluar, murid itu tercengang. Yanker yang duduk di sampingnya mau tak mau gemetar. Tujuan damar yang apakah ini? Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Jika langkah damar yang hanya bisa demi api, itu jelas terlalu sederhana. Terlebih lagi ini adalah desa Yawang. Bahkan jika tetua kelima berani menantang tetua kedua, yang di atas tidak akan duduk dan mengabaikannya. Yanker begitu berpikir. Tetapi jika bukan untuk memprovokasi kerusuhan sipil, apa tujuan langkah damar? Di luar kuil, Chang Miao memimpin sekelompok murid dengan tergesa-gesa. Penatua kedua Wang Kiau dan putranya Wang Yi telah menerima pesan dan sedang menunggu di aula leluhur lebih awal. Semua murid dan pelayan elit juga berkumpul di aula leluhur Jembatan Wang. Sebelum Chang Miao tiba, suaranya langsung berteriak jelas. Kali ini dia benar-benar menyerah. Agresif, dia bergegas langsung ke aula leluhur. Jabatan Wang di aula leluhur masih minum teh. Untuk Chang Miao yang masuk, dia tidak terlihat bingung. Penatua Chang Miao, apa yang membuatmu begitu marah? Wang Kiau berkata dengan acuh tak acuh. Wang Kiau, duel sudah berakhir. Muridku akan menang. Bisakah kita memenuhi janji kita sekarang? Tetua Chang Miao berkata dengan dingin. Janji? Janji apa? Penatua Chang Miao, bisakah kamu menjelaskannya? Wang Kiau berkata dengan tenang. Begitu ini dikatakan, orang-orang itu tahu Wang Kiau berencana untuk membayar hutangnya. Bagaimanapun, Chang Miao dan yang lainnya dan bahkan penatua keempat belum pernah mendengar Wang Kiau menyetujui janji itu. Apa? Penatua Wang Kiau, apakah kamu berencana untuk menolak aku? Itu sesuai dengan janji yang dibuat sebelumnya. Kamu harus berlutut di depanku, kata Chang Miao dengan dingin. Penatua Chang Miao, saya pikir mungkin Anda salah paham, kata Wang Kiau dengan tenang. Saya tidak akan membicarakannya jika Anda tidak salah paham. Murid Anda berlari ke tempat Anda. Saya menjadi sombong, menghina Penatua Ben dan menggertak murid saya di depan Penatua Ben. Penatua Wang Kiau, Anda tidak memberi aku masalah ini. Biar aku jelaskan. Aku khawatir kita belum selesai hari ini, kata Chang Miao sedikit bersemangat. Mendengar ini, mata Wang Kiau berkilat bingung. Dia tahu karakter Chang Miao. Chang Miao tidak akan pernah memunggungi dia dengan mudah. Kenapa sikap Chang Miao kali ini begitu keras? Chang Miao, apa yang kamu inginkan? Wang Kiau berpikir sejenak dan bertanya dengan suara rendah. Beritahu muridmu yang baik ini untuk bersujud kepadaku dan mengakui kesalahanku. Selain itu, aku juga ingin kamu minta maaf kepada kami untuk masalah ini, kata Miao dengan sungguh-sungguh. Chang Miao, apa yang kamu katakan? Minta ayahku untuk minta maaf. Bisakah kamu menanggungnya? Sombong, Chang Miao sangat marah, memelototi Wang Yi dan berteriak, kamu junior, bagaimana kamu bisa berbicara di sini?
Kamu, Wang, sedang terburu-buru. Wang Yi mundur. Wang Qiao berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, ya. Wang Yi menekan amarahnya, menatap Chang Miao dan berhenti berbicara. Tetapi melihat Wang Qiao meletakkan cangkir tehnya, dia menatap Chang Miao tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang. Penatua Chang Miao, sepertinya kamu di sini untuk mencari kesalahan orang-orangmu menggertakku. Kamu harus menjelaskan siapa yang menyalahkan siapa. Chang Miao mendengus. Benarkah? Baiklah, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apa yang dilakukan murid saya kepada Anda? Wang Qiao bertanya. Ini Chang Miao tercengang. Itu muridmu yang membuat banyak omong kosong, mengatakan bahwa keterampilan akupuntur saya tidak bagus. Murid saya, Qiao Janbei, hanya berbakat, tetapi keterampilannya tidak sebaik dia. Seperti yang lain, jika kamu mengatakan apa yang telah dia lakukan padamu, berjanjilah tolong temukan dia. Mengapa beritahuku? Wang Qiao berkata dengan tenang. Kamu, Chang Miao kesal. Wang Qiao ini adalah tipikal chatting, terlalu menipu. Penatua, apa yang harus dilakukan? Orang-orang jahat pada kita di hari kerja dan sering menggertak kita. Jika mereka tidak memberi mereka pelajaran hari ini, mereka akan benar-benar memperlakukan kita seperti kesemak yang lembut. Apakah kamu ingin melakukan, Penatua? Para murid berubah panas dan bersemangat, dan beberapa tidak bisa menahan diri. Tapi Chang Miao tidak bodoh. Jika Anda benar-benar ingin bergerak sendiri, Anda jelas bukan lawan dari pihak Wang Qiao. Dan begitu Anda bergerak, Anda akan memberi orang pegangan. Setelah memikirkannya, sepertinya hanya ada kompetisi dalam kedokteran dan seni bela diri. Bisakah Anda menjadi lawan Wang Qiao? Chang Miao merasa sedikit tidak yakin di hatinya. Pada titik ini, itu sedikit dilema. Penatua Chang Miao, atau mari kita akhiri lecon ini dengan konfrontasi medis dan militer. Pada saat ini, Wang Qiao tiba-tiba berbicara. Serius? Pot mana yang tidak bisa dibuka dan diangkat, berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, ini mungkin solusi Pak Damar. Cocok keluar. Tempat ini terlalu kecil, ayo bertarung di luar. Hei, jangan khawatir, ayo ikuti aturannya dulu. Wang Qiao tersenyum ringan dan menoleh ke arah Qiao Janbei. Di sana ada bertanya. Zanbei, syarat apa yang kamu janjikan untuk bertarung melawan banyak saudara dan saudari junior di bawah penatua Xiao Miao? Wang Qiao tiba-tiba berkata, tuan-tuan, pergi berlutut untuk Damar, kata Wang Qiao ringan. Qiao Janbei mendengar suara itu seperti disambar petir. Di bawah tekanan Wang Qiao, Qiao Janbei tidak punya pilihan sama sekali. Dia hanya bisa berjalan di depan Damar yang mengatupkan giginya dan berlutut di tanah. Maaf saudara muda Qiao. Sebelumnya saya seceroboh. Saya juga minta maaf saudara muda Xiao untuk memaafkan. Aku tidak menyalahkanmu. Itu karena akupunturmu tidak cukup kuat. Mungkin terkait dengan orang yang mengajarimu. Jika akupunturmu kuat, mengapa ini? Damar yang berkata dengan tenang. Perkataan ini hampir tidak meledakkan popularitas Wang Qian dan yang lainnya. Ini jelas untuk menyindir Wang Qian. Kamu terlalu banyak menipu orang. Wang Yi tidak sabar untuk bergegas dan menelanjangi Damar hidup-hidup. Bisakah kamu berduel sekarang? Wang Qiao tidak tahan lagi dan tiba-tiba bangkit dan berteriak. Ini tentu saja. Chang Miao ragu-ragu dan mengangguk. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa kemampuan muridnya untuk menembakkan api sangat kuat. Sebelumnya dia ingin mencari keberuntungan untuk setengah gerakan, dan orang di atasnya akan datang untuk mencegah keduanya berduel. Sekarang Damar mengatakan ini. Dia takut Wang Qiao akan bertarung dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini saya khawatir tidak ada peluang untuk menang, tapi tidak ada jalan untuk keluar sekarang. Chang Miao menarik napas dalam-dalam dan harus menggigit peluru. Tetapi pada saat ini Damar yang melangkah maju lagi. Penatua Wang Qiao, ada apa denganmu? Mengapa kamu menentang para tetuaku? Orang-orang tercengang. Wang Qiao mengerutkan kening dan menatapnya. Apa Damar? Aku tidak harus bertarung dengan orang tuamu. Jadi aku harus bertarung denganmu. Tentu saja, kamu bahkan belum menang melawanku. Jadi, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawan orang tuaku? Bukankah aku mengatakannya, keterampilan akupunturmu terlalu biasa-biasa saja? Damar yang menggelengkan kepalanya. Terjadi kegemparan. Apa? Berani, lancang.
Lancang, nama belakang Xiao, kamu berani bertindak terlalu jauh, kamu mencari kematian. Para murid sangat marah dan beberapa tidak tahan lagi. Jadi mereka bergegas menuju Damar yang dengan ruangan keras. Orang-orang di sisi kakak senior Pang tidak hanya menonton dan segera melangkah maju untuk menghentikan mereka. Adegan itu sedikit kacau dan para murid tampaknya bertarung bersama. Berhenti! Wang Qiao berteriak keras. Adegan kacau baru saja berhenti dan murid berpisah dari kiri ke kanan. Lebih tua, ayah Wang Yi dan yang lainnya semuanya memandang Wang Qiao. Namun melihat wajah dingin Wang Qiao menatap Damar, dia mendengus dingin dan berkata, "Jika itu masalahnya, maka baiklah. Saya akan mulai dengan Damar ini. Setelah pertempuran selesai dengan Damar, saya akan bertarung dengan penatua Chang Miao." Chang Miao ragu-ragu, tapi Damar berkata langsung, "Tolong." Damar, seru Chang Miao cemas. "Tetua, jangan khawatir, saya punya ukuran sendiri," kata Damar yang. Wang Qiao mengalah, melangkah keluar dari aula leluhur. Wang Yi dan yang lainnya mengikuti. Adapun kakak senior Pang dan Xiaopu, mereka sudah meledak. "Saudara muda Xiao, apakah kamu benar-benar akan bertarung dengan penatua Wang?" "Kamu gila, kamu adalah kakak senior Qiao. Ketika kamu adalah penatua Wang Qiao, apakah kamu tahu berapa kuat penatua Wang Qiao? Ketika dia bermain dengan ramuan jarum perak, kamu masih bermain dengan lumpur. Kamu terlalu berantakan." Kerumunan berkumpul di sekitar, menuduh satu demi satu. Chang Miao tidak tahan lagi dan mengeluh, "Damar, meskipun Anda memiliki Pai Hua Shenzhen dan kekuatan Anda luar biasa, saya harap saya harus memberitahu Anda, mengandalkan Pai Hua Shenzhen saja jika Anda ingin berurusan dengan Elder Wang Qiao.